Halo Sobat Kominfo, selamat datang di podcast Kepoin Yuk! Yuk! Bersama Novita di sini sebagai host. Nah, Sobat Kepo, episode kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang tidak asing lagi bagi kita, karena beliau ini sudah pernah loh ngobrol-ngobrol bareng kita di episode tayangan-tayangan sebelumnya. Nah, kali ini kita tuh mau ngobrolin apa sih? Kenapa beliau bisa mau lagi datang ke studio kita? Nah, kita sambut kehadiran beliau. Beliau adalah Dr. Ismi Prasastawati, MSc SPKC, dokter spesialis kedokteran jiwa RSUD Temanggung. Selamat datang Dr. Ismi. Selamat datang. Halo. Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat. senang lah. Alhamdulillah. Sibuk nggak dok ini hari Ya, ini? alhamdulillah. Terima kasih loh sudah mau datang ke studio kita lagi. Tapi kita ini sebenarnya mau ngobrolin apa sih dok? Iya, jadi kayaknya sekarang lagi booming ya. Banyak-banyak tuh terkait dengan tema apa? Judul. Nah, kayaknya asik banget nih di era-era kali ini. Kita akan lebih membahas tentang judi online, dimana yang sangat membuat masyarakat bisa terlena nih ya, karena judi online itu sangat meresahkan untuk warga-warga yang ada di Kabupaten Temanggung. Nah, dokter, diawali nih dengan gejala gangguan jiwa yang muncul akibat judi online tuh biasanya gimana sih dok? Iya, jadi sebelum kita jauh ke sana ya, jadi kita cerita sedikit kalau judi itu sebenarnya ceritanya kan sebenarnya tidak hanya sekarang ya. Betul. Ya, jadi judi itu sebenarnya sudah dari dulu ya, sudah ada. Dan di bidang psikiatri sendiri kita itu malah sebelum adanya game online itu ya, gangguan itu dulu ada namanya judi patologis. Jadi dulu bentuknya itu judinya kan sering sabung ayam ya, judi apa? Togel, Nomor ya. nomor, pasang taruhan dan lain sebagainya. Hanya karena sekarang di era digital, sekarang mulai muncullah gangguan itu disertai dengan kemajuan teknologi kan. Makanya sekarang ada namanya gangguan judi online. Kemudian bergeserlah yang dulu namanya judi patologis, walaupun tetap sama diagnosanya itu, tapi memang bentuknya agak berbeda. Kalau di DSM-5 atau di buku diagnostik ya, di bidang psikiatri itu sekarang ada dua yang sudah masuk. Gangguan yang benar-benar menjadi concern kita bersama. Satu gaming sama gambling. Waduh, Jadi, agak gaming dan gambling. Nah, jadi agak umum nih judi gaming online dan itu masuk gambling. yang gambling. Iya, gambling disorder. Bisa diceritain lagi nggak dok perbedaan untuk gangguan jiwa yang gaming dan yang gambling? Iya, tapi sebenarnya dua-duanya masuk ke behavioral addiction. Jadi kalau ilmu adiksi atau kecanduan itu kan sebenarnya ada yang zat murni ya. Kalau kita sering nafsa gitu ya. Iya, betul. Ada kokain, sabu, macam-macam itu. Tapi ada juga yang sekarang itu sudah diteliti lebih jauh, ternyata ada hal-hal terkait behavioral atau perilaku yang dia juga ternyata juga mempunyai hampir mirip gitu. Gejalanya seperti adiksi pada obat-obatan. Nah, yang saat ini sebenarnya ada shopping addiction ya. Aduh, nih Ada hati-hati nih ya, mbak, ada internet use mas. disorder ya kan. Kemudian ada jenis-jenis lainnya ya, ada sport addiction juga sekarang jadi isu macem-macem juga. nih ya. Tapi sekarang yang sudah resmi masuk ya tadi gaming sama gambling. Jadi itu juga salah satu bentuk addiction juga, kecanduan. Contoh gangguan jiwanya nih, misal kalau gaming tuh ciri-cirinya kecanduannya kayak begini, atau yang gambling tuh seperti apa, kayak gitu gimana? Sebenarnya sama ya, kalau kita pakai kriterianya itu kan ada 11 kriterianya. Tidak semua jenis apa ya istilahnya ketergantungan itu adalah bentuk kecanduan. Karena kecanduan biasanya cirinya itu kalau dia sudah mengalami penurunan fungsi, jadi dia sudah mengganggu fungsinya dia. Jadi yang biasanya dia bekerja ya harusnya bekerja, jadi dia terganggu gitu ya proses dia bekerja. Kemudian dia yang harusnya sekolah jadi konsentrasinya menurun. Kemudian disertai banyak sekali, misalnya ada toleransi atau peningkatan jumlahnya. Misalnya yang tadinya cuma 2 jam gaming ya jadi lebih, misalnya 4 hari sampai Tanpa berhari-hari ya. kayak gitu. Kemudian juga ada misalnya dia juga ada fase-fase misalnya dia tidak menggunakan entah itu gambling atau judi, dia jadi apa ada rasa Emosi. hilang ya, emosinya jadi tidak stabil, kemudian susah tidur, gelisah gitu, sampai mengganggu hubungan interpersonal, yaitu biasanya sama entah itu orang tua, biasanya sama istri, ya, kemudian sama guru, sama yang lain, karena sebegitu dia ingin menggunakan itu tadi gambling sampai dan nggak bisa di stop gitu ya, sampai
susah untuk memberi pemahaman kalau itu tuh nggak baik gitu ya dok. Ya. Kalau untuk keluarga sendiri, kapan sih keluarga tuh sebenarnya harus tahu kalau ini udah berbahaya banget gitu? Iya, jadi memang judi itu kan memang di masyarakat ya, masyarakat umum biasanya tuh dianggap kayak seperti kenakalan biasa ya. Kemudian banyak seperti coba-coba, nanti pasti sembuh sendiri biasanya Iya, gitu betul. ya. Tidak sampai kepikiran kalau itu tuh sebuah gangguan gitu. Jadi memang dari beberapa pengalaman klinis itu pasien-pasiennya itu kalau dia sudah benar-benar kecanduan yang berat, kemudian sampai rugi ratusan juta dan kemudian benar-benar dia nggak bisa bekerja, baru dia biasanya pengobatan. Padahal biasanya sudah mulai ada kan tanda-tanda sebelum dia jatuh ke situ gitu. Iya. Dan itu adalah sebenarnya adalah gangguan psikiatri murni gitu. Jadi memang udah gangguan dan harus diterapi sebetulnya. Jadi Berarti bukan hanya kenakalan. dari awal mereka sudah mulai ingin tahu tentang aplikasi judul itu sebenarnya sudah gangguan ya? Ya kalau ingin tahu saja mungkin itu bentuk apa namanya, Masalah kecil. iya sesuatu yang wajar Masih lah. umum ya? Ya masih umum ya. Tapi kalau dia sudah mulai tadi ya banyak sekali tanda-tanda yang bisa kita lihat dia sudah mulai mengalami kecanduan ke arah seperti itu ya memang harus ditangani gitu. Secara medis nih, apa sih yang terjadi kepada otak ketika mereka terjebak dalam adiksi judi online? Iya, memang kalau di otak kita itu memang luar biasa ya. Di bagian depan sini itu kita memang pusat kita itu pengendalian impuls sebenarnya. Jadi kita mau mengambil barang itu atau tidak mengambil, misalnya seperti itu ya. Kemudian kita mau memakai HP kita berapa menit, ya itu adalah pusatnya ada di otak bagian depan kita ini, eksekutif ya, pusat eksekutif. Jadi mempertimbangkan ini baik tidak itu juga pusatnya bagian depan itu. Jadi begitu ada masalah di bagian situ, apalagi misalnya dia terganggu pusat impulsnya gitu, jadi dia tidak bisa melawan. Kenapa kok anak-anak yang SMP, SMA itu lebih mudah mengalami kecanduan? Ya karena pusat eksekutifnya belum matang. Beda sama orang yang udah dewasa ya. Jadi dia sudah bisa mengerem. Saya mau pakai medsosnya 2 jam misalnya gitu. Ya bisa kan? Karena pasti ada apa istilahnya remnya. Betul, sudah tapi, punya hasrat untuk menahan untuk diri sendiri. Tapi kalau tidak, biasanya dia belandang. Itu bahasa Jawanya yang belandang ya. Kalau orang Tamalin ya, bablasan. Iya, jadi gitu. Jadi dia karena nggak ada rem, jadi kenapa dia harus perlu pengawasan orang tua ya? Orang tua sebagai remnya sebenarnya dia harus memberikan batasan ya. Berapa jam seharusnya dia mengakses gamenya atau berapa jam dia mengakses HP-nya dan lain sebagainya itu untuk mengatur itu. Itu dari sisi fungsinya, strukturnya. Kemudian dari fungsi biologinya di situ memang ada banyak hormon. Hormon yang mengatur proses dia sampai dia kecanduan. Sebenarnya hampir mirip sih sama pada pasien nafsa itu ya. Kalau dia pakai obat-obatan itu, entah itu golongan kokain, kemudian golongan-golongan sabu dan lain sebagainya sama. Dia meningkatkan hormon kesenangan kan? Betul. Iya, hormon kesenangan dopaminnya itu naik ya. Iya. Naik dengan instan. Jadi kan banyak orang yang menggunakan coping atau penyelesaian masalah tuh pengen cepet-cepet selesai kan? Padahal nggak akan selesai juga. Nggak sabar. Jadi dia jalan pintasnya apa ya? Dia pakai ya itu kan pengalihannya jenisnya biasanya yang paling cepet bikin senang apa? Apa nih? Ya itu ya hal-hal terkait obat-obatan cepat kan yang harusnya dia mungkin bisa melakukan banyak kegiatan yang lain misalnya makan, jalan, hobi dan lain sebagainya kan itu lama. Ya kalau misalnya pakai obat-obatan, judi Langsung online, lupa gitu ya. gaming dan itu kan menutupinya gelisahnya cepet ya. Iya betul. Iya. Seakan-akan masalahnya sudah berlalu aja ya. Ya, jadi memang secara neurobiologi juga memang ada hormon dopamin di situ yang apa istilahnya berperan. Kalau dia awalnya waktu saat awal biasanya di judi ya, dia begitu menang gitu kan langsung ada rasa bahagia, excited, bangga. senang, bahagia. Itu kan seperti banjir ya, dopaminnya itu banjir sekali. Dan tubuh melakukan kompensasi di situ. Banyak sekali reseptornya yang istilahnya bertambah ya. Kalau misalnya itu repetisi, diulang terus, pada suatu saat dia tidak mengerjakan itu kan rasanya ada yang hilang. Betul. Makanya terjadi craving atau seperti dia jadi gelisah ya kalau tidak melakukan itu lagi. Untuk kecanduannya sendiri dok, apakah pola kecanduan dari nafsa ini, narkotika itu sama dengan kecanduan yang di judi online ataupun game online? Iya, hampir mirip sebenarnya. Secara umum itu hampir mirip karena fasenya juga hampir sama ya. Kemudian juga ciri dan tandanya juga hampir sama. Walaupun mungkin
bagian-bagian otaknya. Iya. Kadang-kadang memang ada beberapa perbedaan, khususnya di impulsnya juga ya, kontrolnya, bagian pusat kontrolnya beda. Kemudian juga di otak kita tuh ada sirkuit reward. Jadi ada sirkuit atau pola dia akan memberikan rasa senang ya. Nah, di daerah unit itu biasanya itu akan tersimulasi oleh banyak hal yang bisa membuat kita senang. Misalnya tadi kalau misalnya kita harusnya kesenangan kita dengan makanan, kadang-kadang kita pakai itu ya, makanan, atau dengan menggunakan film-film atau hobi-hobi kita, itu kan juga sebenarnya bisa meningkatkan rasa senang juga. Tapi karena yang dia dipaparkan dengan yang cepat-cepat, yang instan-instan tadi, sehingga reward sistemnya juga dalam jangka waktu yang panjang, karena terjadi situasi kompensasi itu, jadi dia menjadi rusak. Akhirnya dia nggak bisa mengontrol kan? Betul. Tapi apakah kalau nafsa itu kan mungkin ada jadi fisiknya ada yang melemah, betul, tidak bisa digunakan. Apakah di game online juga seperti itu? Iya, kalau di nafsa langsung ya biasanya, karena memang tergantung dari jenis obat-obatnya yang dia pakai. Kalau misalnya dia ada yang inhalan, misalnya langsung dihirup ya, ada juga yang bentuknya disuntik, ada juga yang dalam bentuknya dia diminum ya, ditelan gitu. Yang paling fatal memang kalau di nafsa itu kan yang disuntik, karena dosisnya sering overdosis di situ. Dan cepat karena dia intravena ya, dalam hitungan detik dia bisa mengganggu pusat nafas kita. Sedangkan kalau pada gangguan adiksi atau behavior perilaku itu memang secara fisik biasanya belum kelihatan. Jadi agak lebih lama dibanding yang narkotika, yang jenis-jenis obat-obatan gitu. Tapi sebenarnya gangguannya nanti di jangka panjang itu bisa juga terjadi. Wah, ngeri banget nih Dok ya. Dok, mengapa seseorang yang sudah rugi besar di judi online justru merasa terdorong untuk meminjam pinjol? Iya, jadi pada pasien judi itu kan sebenarnya yang bermasalah dia di kognitifnya ya, daya nalar dia sebenarnya yang bermasalah. Penalarannya kurang ini. Iya. Jadi dia mengalami distorsi atau kalau orang bilang itu agak bengkok ya pikirannya itu. Karena ya itu, kalau yang itu sepertinya dia mengalami, misalnya dia kalah 5 juta gitu ya. Kemudian pikirannya dia itu yang salah itu, saya akan mengambil taruhan 10 juta supaya saya bisa menang, sekaligus saya akan mengganti menutup yang lama. Menutup 5 juta yang lama. Dan dengan pikiran seperti itu yang bertubi-tubi, padahal sebenarnya itu ilusi ya. Iya, fana. Jadi dan itu berulang terus-menerus, akhirnya dia tidak sadar bahwa perilakunya berulang itu akhirnya membuat dia rugi banyak kan sebetulnya. Jadi memang jangan sampai kita terjerat tutup lubang gali lubang hanya karena judi online atau pinjaman online kayak gitu ya Dok, karena efek jangka panjangnya tadi cukup mengerikan. Dok, banyak nih korban yang enggan berobat karena malu ya. Takut kalau tetangganya tanya mau kemana, mau ke dokter mana, dokter jiwa. Aduh, ini pasti akan jadi obrolan nih di kalangan tetangga nih ya. Bagaimana sih cara mengatasi rasa rendah diri nih yang terjadi karena kegagalan dalam finansial? Iya, pada judi online itu ya tadi ya, kembali ke masyarakat itu kan masih belum begitu familiar ya dengan gangguan ini. Kalau judi patologi sabung ayam itu kan kelihatan ya maksudnya bentuknya. Kalau judi online itu kadang diam-diam aja dia kelihatannya scroll sosial media ternyata lagi judol. Nah, baru kerasa biasanya konsultasi itu kalau dia sudah mengalami kerugian yang cukup besar, kemudian dia sudah mengganggu hubungan dengan keluarga, atau biasanya paling sering tuh mengganggu hubungan dengan pasangannya, gitu ya. Kemudian dia tidak bisa memenuhi kebutuhan dia sehari-hari, akhirnya mengganggu lah, gitu kan itu. Saya melihat dari beberapa pengalaman klinis ya, beberapa pasien-pasien saya yang memang dia terjerat judi, biasanya dia datangnya memang sudah setelah dia cukup berat. Jadi misalnya dia sudah mengalami kelahan beratus-ratus juta, kemudian dia sudah mengalami gangguan tidur, kemudian dia juga gelisah ya, rasanya itu setiap dia tidak memegang atau dia tidak akses ke dalamnya, dia selalu kembali lagi ingin mengakses terus. Kemudian dia juga yang paling sering ini adalah gangguan dengan pasangannya. Jadi pasangannya biasanya mengalami gangguan depresi karena dia berulang kan siklusnya, menang, kemudian dia kalah lagi, kemudian dia melakukan manipulasi dengan pasangannya. Biasanya dia entah itu mengambil ekonomi ya dari pasangannya, memakai nama pasangannya, kemudian dia mengambil barang-barang
yang berharga dari keluarganya untuk menutupinya, kemudian dia yang dikejar-kejar, biasanya seperti itu ya, Iya, betul. dikejar-kejar oleh penagih hutang dan lain sebagainya. Nah itu akhirnya siklus itu berulang, dan biasanya setelah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun baru dia datang, seperti itu. Jadi rasa malunya udah sampai kementokan ini baru datang ke dokter nih biasanya. Iya, kadang-kadang beberapa keluarga, keluarga besar dia menutup. Iya. Jadi menutup perilaku judi online-nya dari si pasien ini, dia dibantu oleh keluarganya untuk menutupi kerugiannya, Iya, untuk betul. menyelamatkan nama baik keluarganya. Padahal sebenarnya yang harus diselamatkan ini adalah si kliennya pasiennya ini, Iya, harus betul. segera diobati ya. Iya, Dok, tapi kayaknya obrolan ini kita harus hentikan dulu di sesi Oke. ini. Kita akan nantikan iklan yang mau lewat setelah ini. Tetap di podcast Kepoin Yuk. Yuk. Halo Sobat Kominfo, kembali lagi di podcast Kepoin Yuk. Ya, masih bersama Novita dan juga Dr. Ismi yang kita masih membahas tentang kesehatan jiwa ya, Dok. Iya. Melanjutkan obrolan kita yang tadi menarik dan sempat tertunda nih, Dok. Iya. Tadi itu sudah dibahas mengenai kecemasan kayak gitu ya. Selain kecemasan atau anxiety, gangguan jiwa apalagi sih yang paling sering ditangani Dr. Ismi di RSUD Temanggung? Iya, jadi banyak sih sebenarnya kasus kesehatan mental yang kita tangani ya. Kalau yang dari ini data ya 2024 itu di RSUD Temanggung paling tinggi itu kasusnya memang masih gangguan jiwa berat, sekitar 4.000 sampai 5.000 per tahun ya Wow, banyak kasusnya, banget ya. kunjungannya. Kemudian kalau yang di bawahnya itu gangguan cemas, baru setelah itu gangguan mood, gangguan depresi, gangguan bipolar gitu ya. Kemudian selanjutnya biasanya gangguan mental organik. Mental organik itu biasanya gangguan-gangguan psikiatri yang terkait dengan gangguan fisik lainnya, misalnya kayak tadi GERD ya, Betul. kemudian gangguan pada post-stroke, gangguan pada gagal ginjal, pasien kanker, kemudian pasien-pasien dengan gejala fisik lainnya, ya, biasanya seperti itu. Baru kemudian diikuti dengan gangguan pada anak-anak biasanya ya, gangguan belajar, gangguan pusat perhatian, ada gangguan ini apa namanya? Marital counseling, biasanya masalah pernikahan itu, kemudian baru diikuti dengan jenis-jenis yang lainnya. Untuk di Kabupaten Temanggung sendiri, apakah ada peningkatan kasus depresi dalam setahun terakhir kemarin? Iya, dari Dinas Kesehatan juga menyatakan memang Temanggung cukup tinggi ya kasus depresinya memang, tapi seperti gunung es ya, banyak sekali mungkin yang tidak konsultasi karena dikatakan juga kan mungkin yang mengakses layanan kesehatan hanya berapa persen kecil dibanding dengan apa yang sebenarnya terjadi kan. Gitu. Jika nih ada masyarakat Temanggung yang merasa tidak kuat nih secara mental terkait misal mereka terjerat kasus pinjol atau karena judi online, bagaimana sih prosedur untuk bisa mendapatkan bantuan di poli jiwa di Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung? Iya, jadi sebetulnya kita itu di masing-masing kecamatan ya sudah punya puskesmas. Jadi puskesmas sekarang juga udah bagus ya layanannya, semua sudah bekerja sama dengan asuransi, kemudian juga mereka juga menyediakan dokter dan juga tenaga-tenaga kesehatan yang profesional juga. Beberapa juga mereka sudah kita latih untuk sadar kesehatan jiwa juga, kemudian obat juga sudah kita lengkapi juga dari Dinas Kesehatan juga mereka sudah stok ya banyak. Jadi banyak sekali pasien-pasien kita juga sudah terlayani juga dikembalikan ke puskesmas untuk mendapatkan layanan lanjutan. Kalau dia sudah stabil ya cukup di puskesmas saja. Jadi untuk
teman-teman atau masyarakat Temanggung yang memang membutuhkan layanan kesehatan jiwa, yang pertama kali ya memang sebaiknya ke fasilitas yang terdekat dulu. Setelah dekat, kemudian ada kendala, biasanya nanti di screening tuh sama dokter umumnya. Betul. Perlu dilakukan rujukan atau tidak. Kira-kiranya masih ternyata itu misalnya gangguan tidur ringan, gangguan cemas ringan, itu biasanya di puskesmas bisa. Cukup ya? Ya, ada obatnya juga. Tapi kalau sekiranya kok lebih kompleks, kemudian membutuhkan modalitas terapi tambahan lainnya yang tidak ada di puskesmas, ya pasti dirujuk sih. Ya. Pasti langsung dirujuk ke RSUD ya? Gitu. Lalu terapi apa aja yang biasanya diberikan? Apakah juga berikan konseling atau psikoterapi atau dalam kondisi tertentu memerlukan bantuan obat-obatan? Ya, khusus judi online ya ini ya? Betul. Oke, kalau untuk judi online ini memang dia biasanya kita kolaboratif ya. Jadi dari psikiatri di fase-fase awal atau dia di fase misalnya dia mengalami gangguan psikiatrinya cukup berat, misalnya sampai mengalami gangguan tidur berat atau dia sampai ke gangguan mood, depresi atau gangguan-gangguan lainnya yang cukup mengganggu, biasanya dilakukan pemberian psikofarmaka dulu, obat-obatan dulu untuk membantu di awal terapi. Menstabilkan ya? Kemudian setelah itu baru memang yang bermasalah kalau di judi online kan ini kognitifnya. Ya. Nah, jadi itu juga kita lakukan CBT sebetulnya. Apa itu? CBT itu Cognitive Behavioral Therapy. Jadi pemberian terapi yang sifatnya bukan obat ya, tapi dia adalah sesi konseling yang terstruktur. Kemudian membutuhkan beberapa sesi, jadi minimal biasanya 6 sampai 8 sesi. Itu yang brief, maksudnya yang singkat. Itu berapa lama untuk yang singkat aja? Iya, ya itu 8 sesi. Pada 8 satu sesi itu berapa? 30 menit ya, sampai 1 jam biasanya satu sesi. Membutuhkan waktu berapa bulan itu? Tergantung, bisa juga setiap minggu. Idealnya sih biasanya 1 minggu sekali, tapi bisa juga 2 minggu sekali. Cuma memang itu membutuhkan kerjasama ya, baik dari konselornya, juga dari pasiennya, dan juga kadang-kadang di dalam sesi CBT itu kita juga memasukkan pendamping atau sebagai caregivernya gitu, karena kadang dukungan sosial juga diperlukan dalam proses terapinya gitu. Di dalam sesi itu nanti kita identifikasi dulu, dinilai sebenarnya apa sih yang jadi apa istilahnya yang kognitifnya atau pemikiran dari klien ini yang cukup mengganggu sehingga dia mengalami perilaku judi online itu. Banyak sekali kan yang tadi sudah kita bahas ya. Menurut dokter nih, seorang caregiver tuh juga penting nggak sih untuk pasien ini? Ya penting, dukungan keluarga, karena judi online terjadi kan karena akses juga yang mudah ya. Kemudian juga di situ bagaimana dia itu secara pola asuh, kemudian juga bagaimana hubungan dia dengan lingkungannya seperti apa. Kalau kita melihat sebetulnya banyak sekali itu akses finansial terutama ya. Betul. Finansial itu kan yang menyebabkan dia itu biasanya menganggap itu hal yang mudah gitu kan. Padahal setelah dia mengalami beberapa gangguan karena akibat judinya, itu kan yang bermasalah nanti di problem finansialnya itu lebih banyak. Lebih parah nanti. Iya, jadi pendamping itu juga penting. Bagaimana dia bisa membatasi akses dari si kliennya ini untuk apa ya, saya top up ya, biasanya top up. Kemudian bagaimana si keluarga ini juga bisa membatasi akses apa ya istilahnya HP-nya ya, juga ya, HP-nya. Bagaimana si keluarga ini juga bisa mengawasi bagaimana dia sosialisasinya dengan teman-temannya, apakah dia juga masih di lingkungan yang sama di mana teman-temannya juga banyak mengakses judul, ya gitu. Itu juga penting. Jangan sampai walaupun udah konseling, udah pengobatan, masuk lagi di lingkungan negatif yang lama kayak gitu ya. Iya, seperti itu. Jika nih seseorang saat ini sedang merasa sangat putus asa dan ada pikiran untuk mengakhiri hidup karena jeratan pinjol, apa sih langkah pertama yang harus dilakukan? Iya, banyak ya kasusnya ini. Wah, biasanya ngeri ya. Karena kan dia akhirnya bingung dia, bagaimana dia harus menutup ya. Selain itu juga bagaimana dia bisa menyelesaikan permasalahan itu kan biasanya sudah kompleks ya, dari orang tua, istri, kemudian dari secara finansial dia benar-benar minus ya. Kemudian dia solusinya apa satu-satunya, kadang dia berpikir bahwa satu-satunya cara menyelesaikan semuanya dengan cara instan kan dia mengakhiri hidup. Itu. Padahal itu bukan satu-satunya solusi ya. Kalau sudah menemukan hal yang demikian ya sebenarnya segera konsultasi ya
mencari profesional, tidak harus dengan saya sebenarnya. Dengan misalnya yang paling terdekat tadi, dokter layanan primer, kemudian bisa juga dengan psikolog, karena kita juga bekerja di bidang yang sama. Psikolog pun kalau misalnya dia masih di tahap yang ringan sedang aja, sesi konselingnya jalan, kadang beberapa juga bagus ya, itu tidak harus diberi pengobatan misalnya. Tapi kalau misalnya nanti sulit, biasanya dari psikolog juga merujuk ke kita juga, gitu. Jadi kalau sudah merasa ingin untuk mengakhiri hidup harus langsung cari pengobatan. Itu alarm ya, kayaknya lampu merah. Udah lampu merah ini berarti. Harus segera konsultasi ya. Terakhir nih dok, buat sobat kepo nih, apa pesan dari Dokter Ismi untuk warga Temanggung, terutama untuk generasi muda, agar memiliki ketahanan mental sehingga tidak mudah tergiur dalam jeratan pinjol ataupun judol ataupun game online yang sedang bawa wabah di mana-mana? Iya, jadi memang masa-masa muda itu senang banget mencoba-coba ya. Betul. Ya, cuma memang bagaimanapun tentu perlu pengawasan dari orang tua. Kemudian memang kita tidak bisa menafikan kalau sekarang itu HP, kemudian era digital ini semuanya kan mudah kita akses. Jadi memang kita harus bijak dalam menggunakannya itu. Kemudian banyak sekali hal-hal itu kan kita bisa menggunakan sesuatu itu bisa ke arah yang istilahnya positif dan negatif. Tentunya saja kita harus belajar bagaimana kita bisa membatasi diri. Apakah itu HP digunakan untuk yang positif atau yang negatif? Sebenarnya seperti itu. Karena kalau kita tidak pakai juga sekarang kita ketinggalan ya. Ketinggalan jauh daripada negara lain. Informasinya juga jauh ya. Cuma memang yang pertama tentunya harus adaptif, kita tetap harus mengikuti perkembangan zaman, kemudian kita harus bisa bijaksana. Tentunya kalau ada hal-hal yang kamu meragu ya, kamu ragu ya segera tanyakan ke orang-orang yang lebih dewasa. Kemudian tentunya yang terakhir ciri-ciri ya, kita harus lebih peka dengan lingkungannya. Jadi kalau ada teman-temanmu misalnya di sekitarmu yang mengalami kok dia cenderung murung, kemudian dia prestasi belajarnya menurun, kemudian tidak mau bersosialisasi, cenderung mudah emosi, kemudian sering melakukan perilaku yang beresiko, entah itu membolos dan lain-lain sebagainya, atau dia menyakiti dirinya, misalnya seperti itu, segera link atau menghubungkan dengan pihak yang dekat. Biasanya kalau di sekolah ya dengan apa? Guru ya? Guru ya, oke. Kalau dia di rumah ya dengan orang tua, seperti itu. Jadi biar orang dewasa itu biar lebih cepat penanganannya. Iya. Terima kasih dokter sudah mau meluangkan waktunya di tengah kesibukannya berbagi informasi mengenai kesehatan mental yang wajib diketahui seluruh warga Temanggung agar kita selalu sehat terus, tidak terjerat hal-hal negatif. Nah, Sobat Kepo, terima kasih kita sudah berada di penghujung episode. Nantikan episode-episode kita selanjutnya tetap di podcast Kepoin Yuk.